ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji dan bagi Allah, segala nikmatnya, segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk hadir di mushola yang insyaallah berbarakah ini bersama-sama yang telah kita laksanakan sholat maghrib berjamaah, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga atas berbagai nikmat karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita selesai melaksanakan puasa Ramadan sampai kita di bulan Syawal ini dalam keadaan sehat dan afiat. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meningkat menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sebagai orang yang sering banyak berbicara, tentu yang banyak salahnya, maka saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan ucapan, perilaku, tutur kata yang tidak berkenan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas bimbingannya. Semoga kita menjadi umat yang setia dengan sunnah-sunnahnya, mencontoh mentoladani akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya, supaya kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu surat Al-Ma'arij. Karena terakhir kita bahas surat Al-Haqqah sebelum Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ih wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Di ayat 1 sampai 14 surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij dinamakan surat Al-Ma'arij karena di ayat yang ketiganya minallahi dzil ma'arij, yaitu tempat-tempat yang tinggi. Jamak dari mi'raj. Kalau kita mengetahui peristiwa Isra, mi'raj. Isra itu perjalanan di waktu malam hari, mi'raj adalah naik ke atas langit. Mi'raj maka jawabnya ma'arij, tempat-tempat naik, tempat-tempat yang tinggi. Ayatnya, jumlah dari surat ayat dari surat Al-Ma'arij ada 44 ayat. Surat Al-Ma'arij ini surat yang diturunkan di periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka disebut Makkiyah, surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sebagaimana surat-surat Makkiyah isinya tentang hari kiamat, tentang peristiwa
akhir zaman, tentang hari kiamat, kemudian tentang keimanan dan tentang pokok-pokok keislaman. Belum banyak berbicara tentang hukum dan syariat Islam. Ini karakter dari surat Al-Ma'arij. Kita baca ayat yang pertamanya. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi. Sa'ala itu bisa diartikan bertanya atau meminta. Sa'ala artinya bertanya atau meminta. Sa'il itu pelakunya. Sa'ala itu kata kerja, sa'il pelakunya. Kalau dalam bahasa Arabnya, sa'ala itu fi'il, sa'il itu fa'il, pelaku. Sa'ala sa'il, ada seseorang yang bertanya. Di sini sa'ilnya, orang yang bertanya nakirah, tidak diketahui, dan tidak disebutkan. Nanti dalam beberapa riwayat ada disebutkan siapa yang digambarkan sebagai orang yang bertanya ini. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi. Ada seseorang yang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Waqi, yang terjadi, yang pasti terjadi, yang kebenarannya pasti akan terjadi. Nah, kalau itu kita terjemahkan bertanya. Ada orang yang bertanya tentang azab hari kiamat. Kapan datangnya, kepada siapa ditimpakan, bagaimana bentuknya, dan lain sebagainya. Tapi penafsiran yang kedua adalah sa'ala sa'ilun itu meminta. Ada seseorang itu menantang, meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk didatangkan azab yang pasti, azab yang akan terjadi ini. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi. Dan di sini dalam sebab nuzulnya yang bertanya adalah An-Nadir bin Al-Haris, tokoh kafir Quraisy di Mekah, gembongnya orang kafir Quraisy di Mekah. An-Nadir bin Al-Haris. Tidak hanya di ayat ini saja dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW, menantang. Jadi dia itu minta didatangkan azab untuk nantang, untuk mengejar. Dan inilah kelakuan, ucapan, perbuatan orang-orang yang tidak percaya dengan para nabi dan rasul. Motifnya seperti ini, modusnya seperti itu, pasti. Lalu di ayat ini, sa'ilun bi'adabin waqi. Ada orang yang meminta untuk didatangkan azab yang sangat pasti terjadi. Sebelum hari kiamat datang, dia minta dia datangkan azab. Nah, ayat ini ada juga pertanyaan seperti ini yang sama pelakunya, yaitu An-Nadir bin Al-Haris ini di dalam surat Al-Anfal ayat 32. Dia digambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 32 ini, in kana hadza huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw itina bi adzabin alim. Dia sampai nantang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, in kana hadza, kalau Al-Qur'an ini benar, huwal haqq, benar, kalau Al-Qur'an ini benar-benar al-haqq min indika, dari sisimu ya Allah. Kalau benar Al-Quran ini benar sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan dari Engkau ya Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang ini mendeklarasikan tidak akan beriman,
Lalu dia mengatakan fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Nantang. Maka datangkanlah, hujanilah kami dengan batu dari langit. Jadi ibaratnya kalau orang sekarang, aku orang percaya saiki datangkan adab sekarang juga. Kalau zaman sekarang kalau bahasa kita sepotong. Ya sudah, aku tetap nggak mau beriman. Kalau memang resikonya saya diadab, adabnya sekarang juga kayak gitu. Saking membangkang, mengejek Nabi kepada Nabi Muhammad SAW dan masyarakat. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Awitina bi'adzabin, atau datangkan kepada kami adab yang sangat pedih. Ini kan saking dahsyatnya, saking bahasa kita itu merengkel, saking ingkarnya, saking keras hatinya. Bahkan kalau Al-Quran ini benar pun, saya tetap nggak mau beriman. Silakan diadab sekarang juga. Orang ini seperti itu. Hadis ini dalam riwayat yang kuat. Ada yang mengatakan, yang mengucapkan Abu Jahal dan lain sebagainya. Artinya orang kafir Quraisy ini menantang adab. Benar Al-Quran ini dari Allah SWT dan isinya benar sesuai apa yang diklaim oleh Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, adabnya sekarang juga, jangan nanti-nanti. Ini untuk menghinakan Nabi Muhammad SAW. Dan ayatnya model seperti ini banyak. Bahkan umat-umat Nabi-Nabi terdahulu seperti itu ucapannya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata kepada nabinya ketika tidak mau beriman, wa yaquluna mata hadzal wa'du. Mereka berkata, kapan janji itu? Kalau memang kami tidak beriman akan diadab, janjinya adab itu kapan? Sekarang juga. Kalau kamu memang benar, ditantang seperti itu. Sampai sedemikian parahnya orang-orang yang mencari kebenaran ini. Nah, inilah. Lalu adab ini kepada siapa? Ditimpakan lil kafirin laisa lahu dafi. Adab ini akan menimpa kepada orang-orang yang kafir dan tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menghindari, tidak ada yang bisa menolak. Bi'adabil waqi', adab yang pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya adab yang pasti akan terjadi. Enggak akan meleset, enggak akan salah sasaran. Sasarannya siapa? Lil kafirin laisa lahu dafi. Adab ini berlaku kepada orang-orang yang kafir, dan orang-orang kafir ini tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa melindunginya, tidak ada yang bisa menghindarkannya. Adabnya kepada siapa? Siapa yang menurunkan? Minallahi dzil ma'arij, dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai al-ma'arij. Ini nama suratnya, tempat-tempat naik atau tempat-tempat yang tinggi, untuk menggambarkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas alam semesta raya ini. Kamu berani sombong itu di dunia saja kamu belum seberapa. Ini yang mendatangkan adab adalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tempat-tempat yang tinggi yang kamu tidak bisa menjangkaunya. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tempat-tempat naik, tempat-tempat yang tinggi. Untuk menggambarkan betapa luas dan tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat berikutnya tempat naik itu ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin
kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan malaikat Jibril aruh ta'ruju. Nah, mi'raj tempatnya, mi'raj fiilnya, araja ya'ruju naik. Para malaikat naik dan malaikat Jibril ilaihi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin, dalam satu waktu yang sekejap sehari. Karena miqdaruhu, kalau kalian manusia menghitungnya, kalian yang melakukan perjalanan, karena miqdaruhu 50,000 sanah. Kalau kalian yang melakukan perjalanan 50.000 tahun lamanya. Umur kita saja nggak sampai 100 tahun, jarang yang sampai 100 tahun. Untuk menempuh perjalanan, para malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang naik ini, ke tempat yang tinggi ini. Kita manusia, ukuran kita menempuh perjalanan 50.000 tahun. Ta'rujul malaikah, para malaikat naik, waruh. Nah, aruh tadi penafsiran yang paling kuat adalah dia yang dimaksud adalah malaikat Jibril, aruh kudus. Tapi ada yang menafsirkan seluruh anak Adam, bani Adam atau manusia ketika kelak meninggal dunia, wafat, dicabut ruhnya, maka diangkat ke atas, dibawa oleh malaikat. Kalau itu perjalanan manusia dalam keadaan hidup, dalam keadaan sadar, dalam keadaan normal, 50.000 tahun. Tapi oleh malaikat hanya sekejap saja. Atau perjalanannya sampai 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat naik, kemudian juga malaikat Jibril dalam suatu waktu, kalau yang kita melaksanakannya manusia 50.000 tahun. Tapi ada yang mengatakan atau menafsirkan hitungan 1.000 tahun, 50.000 tahun dalam Al-Quran ini menunjukkan sesuatu yang pokoknya yang sangat lama. Kalian manusia belum bisa untuk menjangkau. Bahkan hitung-hitungan kita dalam sains IPA misalnya, perjalanan antariksa saja hitung-hitungannya adalah berapa ribu tahun cahaya. Itu belum bisa dicapai oleh teknologi manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkannya di dalam Al-Quran. Nah, ini penafsiran pertama adalah naiknya malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua, 50.000 tahun ini adalah jangka waktu ketika manusia dibangkitkan dari dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab dan lain sebagainya, sampai menjelang masuk ke surga dan ke neraka. Itu jangka waktunya 50.000 tahun. Penafsiran ya. Kalau penafsiran yang pertama tadi adalah jarak antara manusia yang di bumi ini, kalau sampai menghadap kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka 50.000 tahun. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi, para malaikat dan malaikat Jibril itu naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu ayat yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi zatnya,
dan tinggi kedudukannya. Ya, kalau ada orang berdebat, ya semuanya kan secara naluri ketika berdoa juga menengadahkan tangannya ke atas, menunjukkan Allah itu zat yang maha tinggi. Dan ini naik ya ke atas, berarti Allah Subhanahu wa taala maha tinggi zatnya, maha tinggi kedudukannya, beristiwa di atas arsy. Jadi bukan ada di mana-mana, tapi memang Allah itu maha tinggi dengan zatnya dan kedudukannya. Nah, ayat 1 sampai 4 ini ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad, yaitu tadi disebutkan An-Nadhr bin Al-Haris, untuk didatangkan adab karena dia tidak mau beriman, menantang seperti itu, melecehkan, mengejek, mencemooh, menghina ajaran Nabi Muhammad SAW. Tentang adab yang pasti terjadi. Lil kafirina laisa lahu da'fi, yang adab ini berlakunya ditimpakan kepada orang-orang kafir dan mereka tidak akan bisa menolaknya, tidak akan bisa menghindari, tidak akan bisa lari dari minallahi dzil ma'arij, dari adab ini dari Allah Subhanahu. Allah mengadab itu dengan keadilannya. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha Adil. Kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke surga karena rahmat dan kasih sayang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengadab karena keadilan. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah, yang para malaikat dan malaikat Jibril naik ke tempat yang tinggi itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang melakukan, mengalami jangka waktunya 50.000 tahun. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu dilecehkan segitunya oleh orang kafir ini yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa apa-apa, dan nggak punya apa-apa dibanding kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fasbir sabran jamila, maka sabarlah. Menanggapi ucapan orang-orang yang bodoh seperti ini, menanggapi perdebatan orang-orang yang membangkang seperti ini, kadang-kadang tidak perlu kita layani dengan debat, bahkan secara akal pun nggak bakal nyambung, karena mereka sudah keluar dari konteks itu. Sama fasbir sabran jamila, maka sabar menghadapi orang seperti itu. Begitulah resiko dakwah. Kita sudah menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan kelemah lembutan, dengan ikhlas lillahi ta'ala, tapi tanggapan orang mungkin berbagai macam. Ada yang suka, ada yang senang, ada yang biasa saja, ada yang tidak suka, ada yang membenci, bahkan ada yang memusuhi, bahkan ada yang mengganggu dan menghalangi. Itu resiko dakwah. Fasbir sabran jamil, maka sabar. Makanya surat yang pendek itu saja para ulama ada yang mengatakan surat ini wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat ini, satu surat yang pendek ini, kalau ini benar-benar diamalkan dengan sepenuhnya, dengan sejatinya, dengan sebenar-benarnya, itu cukup jadi pedoman kehidupan manusia. Demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semuanya rugi. Urusan kita di dunia itu rugi. Kecuali yang akan disebut illal ladzina amanu, kecuali berdasari dengan iman. Wa 'amilus sholihah, beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, mengajak kepada kebenaran. Beriman,
meyakini kebenaran Islam, akidah yang benar, ikhlas lillahi ta'ala, mengamalkannya, wa amilus sholihat untuk diri kita sendiri. Wa tawassaw bil haq, mengajak orang kepada kebenaran. Nasihati dalam kebenaran. Nah, orang menasihati kebenaran ternyata ada resiko. Tanggapan manusia macam ada yang suka, ada yang biasa, ada yang tidak suka, ada yang bahkan benci, ada yang musuhi, bahkan ada yang mengganggu dan menghalangi. Maka wa tawassaw, menasihati dalam kesabaran. Sabron, tapi ini kalau di surat Wal Asr, wa tawassaw bis sabr. Menasihati dalam kesabaran. Yang di sini sabarnya diberi sifat fasbir sabran jamil. Maka bersabar dengan sabar yang indah. Sabar yang indah itu yang bagaimana? Yaitu orang sabar yang indah itu dia tidak menggerutu, tidak mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mengadu, kalau mau mengeluh, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang kita mengeluh itu diperangkat seperti ini. Pusing sedikit, ada gambar malah pusing. Ada anaknya rewel, diposting, mengadunya ke media sosial atau mengadu kepada orang lain. Itulah apa namanya? Fasbir sabran jamil. Susahmu, kesedihanmu, laporkan, mintakan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada orang lain, bukan kepada siapa. Kalau untuk diskusi, untuk tukar pendapat, cari solusi boleh kepada siapa saja yang kita percaya bisa membantu kita. Tapi untuk mengadukan, maka seperti apa namanya, Nabi Yakub misalnya, nama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Sabran jamil, fasbir sabran jamil. Sabar yang indah itu endingnya akan juga indah. Maka dalam surat Yusuf, itu kan Nabi Yakub itu dalam kisah surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf itu dianiaya dan dibuang dan dipenjara dan diuji dengan berbagai macam cobaan, maka digambarkan dengan sahabat yang fasabrun jamil, wallahul musta'an, kesabaran yang indah, Allah yang maha memberi pertolongan. Maka endingnya itu satu kisah. Surat Yusuf itu adalah surat yang mengisahkan atau salah satu kisah dalam Al-Quran yang mengisahkan cerita yang sedih tapi endingnya happy ending. Apa namanya, akhir yang membahagiakan. Karena buah dari kesabaran yang indah. Fasbir sabran jamila, sabar dengan kesabaran. Maka Nabi Muhammad SAW menjalani dakwahnya dengan sabar. Ini surat ini diturunkan di awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah, masih di Mekah, masih diintimidasi, dihalang-halangi, diganggu, dianiaya, dizalimi, dipersulit dalam dakwahnya. Bahkan sampai 11 tahun Nabi Muhammad, 13 tahun Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah, berdakwah dengan kondisi seperti itu, dengan kesabaran yang indah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu pun tidak serta-merta langsung enak, nyaman, tentram hidupnya. Harus diiringi dengan peperangan, dengan perjuangan.
darah, keringat, air matanya, dan kesabaran. Harus dilempari batu sampai berdarah, harus berperang sampai bibirnya pecah, giginya patah, harus dengan berbagai cobaan, dengan kesabaran yang indah. Dan Muhammad SAW menjalaninya, maka endingnya adalah kejayaan Islam. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Kalau kami nggak percaya dengan dakwahmu, kami tidak percaya dengan hari kiamat. Kalau memang kami kafir, kami akan diazab sekarang juga azabnya. Kenapa mereka berani menantang seperti itu? Maka digambarkan dengan ayat yang ke-6, innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka mengatakan seperti itu karena mereka memandang, meyakini bahwasanya azab itu sangat jauh, artinya nggak ada. Dan sampai sekarang ternyata banyak di antara masyarakat kita, surga dan neraka itu kan masih katanya. Mungkin iya, mungkin enggak. Orang itu mengatakan jelas enggak, karena enggak ada yang buktinya, yang datang dari kuburan bangkit lagi, sudah pernah ada lapor ke sini, enggak ada. Innahum yarawnahu ba'ida. Mereka melihatnya sangat jauh. Jauh ini berarti enggak ada, mustahil ada azab. Ternyata kamu saya tantang saja enggak berani kok, enggak turun azabnya. Nah, itu karena pembangkangan mereka. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Dan kami meyakini itu azab itu sangat dekat. Kenapa digambarkan sangat dekat? Karena pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Maka kematian itu digambarkan sangat dekat, lebih dekat dari urat leher itu sendiri. Karena kematian itu pasti. Sesuatu yang tidak pasti, walaupun dijanjikan besok saya bayar, tapi nggak pasti, besok ternyata nggak ada. Besok lagi besok nggak ada. Karena nggak pasti, maka itu jauh. Tapi kalau yang pasti, walaupun kapanpun, kalau itu pasti akan terjadi, itu sangat dekat. Buktinya semua manusia pasti mati. Nggak ada buktinya manusia sampai sekarang ada yang abadi kekal, nggak ada mati. Berarti mati itu, kematian itu dekat. Dan tidak semuanya mati karena harus menunggu tua atau harus karena sakit. Ada yang masih kecil juga meninggal dunia. Ada yang masih muda, masih kuat, dan tidak harus karena wa narahu qariba. Dan kami melihatnya, menganggapnya sangat dekat karena itu pasti terjadi. Nah, kemudian digambarkan tentang peristiwa di hari kiamat yang pasti itu akan terjadi. Itu seperti apa? Yauma takunus sama'u kal. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dari lagi-lagi tentang langit. Langit itu adalah benda makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang bisa dilihat oleh siapapun. Paling besar yang ada di alam semesta ini yang bisa dilihat oleh manusia. Maka digambarkan langit yang besar itu, yang sangat luas itu, yang kokoh itu, yang nggak pakai tiang itu, yang tidak akan roboh itu, yang sempurna itu, yang kalian tidak bisa melihat cacatnya itu, yang kalian tidak bisa melihat celahnya itu, kelak di hari kiamat Allah yang Maha Kuasa, yauma takunus sama'u kal muhl. Langit itu seperti cairan tembaga, meleleh, hancur. Lalu bagaimana dengan benda-benda yang ada di atasnya atau berada di dalamnya? Langit ada bintang-bintangnya, ada planetnya, ada matahari, bumi dan lain sebagainya. Langitnya saja meleleh, hancur, retak, pecah.
maka semuanya akan berhamburan. Yauma takunus sama'u kal, hari itu langit seperti meleleh cairan tembaga, hancur. Lalu bagaimana dengan penghuni bintang, planet, alam angkasa raya itu akan berjatuhan. Wa takunul jibalu kal'ihn. Lalu konteksnya ketika langit yang di atas sekarang yang ada di bumi, dan kalian melihat gunung-gunung yang tinggi menjulang besar, kokoh, kuat, kelak di hari kiamat. Wa takunul jibalu kal'ihn, dan hari itu gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan, ringan, diembus, nggak ada berat bebannya. Di sisi Allah ringan, hancur seperti bulu yang berterbangan. Nggak ada apa-apanya di sini. Yang kalian manusia harus mendakinya dengan susah payah, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, kelak kamu manusia kalian wala yas'alu hamimun hamim. Gak ada seorang teman pun akan bertanya tentang kabar temannya. Kamu kondisinya bagaimana? Enggak, sibuk semua. Ngurusi dirinya sendiri, ngurusi nasibnya sendiri. Bahkan para nabi dan rasul pun ketika di hadis tentang menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan nafsi, terus diri sendiri. Kami sendiri aja belum tahu nasibnya, apalagi ngurusi orang lain. Wala yas'alu hamimun. Tidak ada orang sempat menanyakan kabar orang lain. Bukan dirinya saja nasibnya belum pasti, nggak jelas. Bahkan kalau dalam surat bahasa itu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu seorang akan lari dari saudara, dari ibu dan bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Gak bisa ngurusi anak yang disayanginya, ayah ibunya. Makanya di akhir-akhir surat Luqman, di ayat yang ke 30 berapa? Ayat 33-nya, karena Luqman ini ayatnya sampai 34. Di 33-nya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawma. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian dan takutlah kepada hari, yaitu hari kiamat. Wahsyaw yawma la yajzi walidun an waladihi. Seorang ayah tidak bisa menebus anaknya. Wala mauludun wajazin an walidihi syai'an, dan anak juga tidak bisa menebus bapaknya dengan sesuatu. Nafsi sendiri. Kemudian inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian tertipu dengan urusan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahi ghurur. Dan janganlah kalian tertipu dengan segala hal yang bisa menipu kalian di dunia ini. Wala yas'alu hamimun hamim yubassaruhu. Kemudian orang-orang beriman diperlihatkan orang-orang kafir. Yubassaruhu, mereka diperlihatkan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang-orang yang berdosa di hari itu
di sini dikatakan bukan orang kafir saja, orang yang berdosa. Mungkin di antaranya ada orang-orang yang beriman, tapi karena melakukan dosa dan maksiat, dosa besar yang mengakibatkan dia harus diadab di dalam neraka, maka orang ini akan berkata, yawaddul mujrimu law yaftadi. Orang-orang yang berdosa itu berangan-angan kalau bisa menebus dirinya min adabi yaumi idzin, diselamatkan dari adab hari itu, hari kiamat, dibagi dengan anak-anak. Tidak ada lagi dia mementingkan anaknya. Kalau bisa anak saya bisa korbankan, saya yang selamat. Wa sahibatihi wa ahlihi, dan istrinya dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan seluruh keluarganya yang bisa melindunginya, dan seluruh keluarganya yang bisa melindungi. Wa man fil ardi, bahkan kalau bisa seluruh manusia di muka bumi ini masuk neraka asal saya selamat, tidak masuk. Wa man fil ardi jami'an summa yunji, dan semua orang yang ada di dunia, di bumi ini, kemudian dia yang selamat. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Nah, sekarang kita sampai azan isya saja. Kemudian nanti kita langsung lanjutkan. Nanti kita lanjut setelah surat Allahu ta'ala. Ini yang bisa kita bahas. Kalau boleh mohon maaf untuk berdoa Nabi Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.